Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isromianingsih. Saya merupakan mahasiswi jurusan Psikologi Islam yang saat ini sedang menempuh semester 6. Namun, untuk kesempatan kali ini saya sedang mengambil kelas tafsir ayat psikologi kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tafsir ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, yang mana saya mengambil dari Quran Surah Al-An'am ayat 2. Arti dari Surah Al-An'am ayat 2 yaitu, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun, demikian kamu masih meragukannya. Tafsir yang pertama yaitu ada tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab yang berbunyi, Dialah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kamu, wahai manusia, dari tanah yang bercampur air. Dan karena biasanya sesuatu yang terbuat dari bahan dan kondisi yang sama, maka sama pula masa keberadaan dan lamanya bertahan. Maka untuk menunjukkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegaskannya dengan menggunakan kata tsumma, yakni sesudah itu ditentukannya bagi masing-masing makhluk hidup ajal, yakni kematian atau masa akhir keberadaan di muka bumi ini. Dan di samping ajal itu, ada lagi suatu ajal yang lain yang juga ditentukan olehnya, yaitu ajal untuk kebangkitan setelah kematian. Tetapi ini ada di sisinya, yakni dalam pengetahuannya, dan hanya Dia sendirilah yang mengetahui kapan datangnya. Kemudian, setelah aneka bukti dihamparkannya, kamu, hai manusia yang kafir, masih memaksakan diri untuk terus-menerus ragu-ragu tentang keniscayaan kebangkitan itu. Untuk tafsir yang kedua, yaitu ada tafsir An-Nur oleh Tengku Muhammad Hasbi Ashidik, yang berbunyi, Dialah Allah yang telah menjadikan kamu dari tanah dan air. Bukankah ayah kita, Adam, dijadikan dari tanah, sedangkan kita dibuat dari air mani dan sel telur yang keduanya berada dari darah orang lelaki dan perempuan? Darah itu diperoleh dari mengonsumsi makanan, baik makanan daging, binatang, atau dari tumbuh-tumbuhan, yang mana binatang atau tumbuh-tumbuhan ini hidup di atas tanah. Allah kemudian menentukan ajal bagi masing-masing orang, yang kita tidak bisa mengetahuinya. Di sisi Allah itu ada ajal yang lain, yaitu ajal dunia dan kesudahannya. Dalam hal ini hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian kamu merasa ragu terhadap kejadian sekali lagi, yaitu hari bangkit, saat manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya. Tafsir yang ketiga yaitu ada tafsir Al-Azhar oleh Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, yang berbunyi, Dialah yang telah menjadikan kamu daripada tanah. Maka Adam itu diambil bahan tubuhnya dari tanah. Dari kita sendiri pun sebagai keturunan dari manusia pertama atau Adam pun bahan tubuh kita diambil dari tanah. Ayah bunda kita makan ikan, sayur, dan daging, cukup vitamin dan hormon. Semua itu tergabung menjadi darah, dan darah itulah sperma atau mani, dan itulah bibit yang keluar dari sulbi dan taroib bunda. Kemudian itu, Dia tentukan suatu ajal dan suatu ajal lagi yang telah tertentu ada di sisinya. Maka manusia yang telah Dia jadikan dari tanah itu ditentukannya ajal atau ajal dan jangka hidupnya. Dari tanah Dia dijadikan lalu diberi nyawa. Nanti datanglah waktu, adapun mati, terpisah nyawanya dengan raganya, Dia pun kembali kepada asalnya, yaitu tanah. Kemudian kamu masih juga ragu-ragu. Siapakah yang masih ragu?
ialah orang-orang yang jiwanya masih gelap dan masih kufur dan juga musyrik. Dari 3 tafsir yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu manusia tercipta dari saripati dari tanah. Kemudian segala takdir telah Allah tentukan sejak seseorang berada dalam kandungan. Kemudian Allah menciptakan hidup dan juga mati dengan sangat penuh keadilan. Dalam arti bahwa Allah menciptakan hamba, menciptakan makhluk itu bukan tanpa tujuan. Hidup yang kita miliki itu sebenarnya tidak sia-sia. Kemudian terkait dengan kematian, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah kapan waktu terbaik kita untuk kembali ke sisinya. Kemudian semua manusia memiliki ajalnya masing-masing, yang mana satu manusia tidak bisa menebak ajal ataupun nasib dari manusia yang lainnya. Baik itu terkait ajal kematian atau kebangkitan pada hari kebangkitan saat kiamat nanti. Dan dikatakan pada tafsir tadi bahwa hanya orang-orang yang masih gelap jiwanya, yang masih musyrik dan juga tidak percaya kepada Allah, dan dia juga tidak percaya pada hari kebangkitan atau hari kiamat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk atensinya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada banyak salah kata dan juga kurang jelasnya penjelasan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.